Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dia akan menyampaikan tauhid muzakarah mutala'ah di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana kata para ulama ada dua kitab atau ada dua ulama, yang dimana kitab-kitab yang dikarang oleh dua ulama, dua imam ini, jika dibaca oleh seseorang, jika didengarkan oleh seseorang, meskipun dia hanya membaca sendiri, tidak dibacakan oleh gurunya, apalagi dibacakan oleh gurunya, dia akan semakin mantap lagi. Kata para ulama, ada dua ulama di mana kitab-kitabnya ini jika dibaca, jika dimutalaah dan dipelajari oleh orang-orang, maka pasti dia akan mendapatkan keberkahan, pasti dia akan mendapatkan nur cahaya daripada kitab-kitab tersebut. Tapi menurut saya dua ulama ini, kata para ulama, dua ulama yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dua ulama ini terkenal sebagai ulama ahli tasawuf, sebagai wali min auliyaillah, banyak menyusun kitab-kitab karangan-karangan dalam bidang ilmu tasawuf, pensucian hati, berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali dan kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca, mendengarkan atau mempelajari kitab-kitab tersebut. Sehingga mungkin dia niatkan menggunakan kesempatan ini untuk dia menyampaikan, membacakan, kita baca bersama, nanti nasihat-nasihat, nanti wasiat-wasiat dari Al-Wali min Auliyaillah Ta'ala Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau yang berjudul Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah lil-Ghadibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Risalah yang membantu orang-orang mukmin yang berkeinginan untuk berjalan menggapai keridhaan Allah, menuju tariq jalan di akhirat, keselamatan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi sayyidis salihin radhiyallahu anhum ila qawlihi faslun. Pasal yang pertama di dalam kitab niki sekaligus wasiat dan nasihat pertama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membuka wasiat pertama di dalam kitab niki dengan nasihat beliau, wa 'alaika ayyuhal akhil habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Dan atasmu atau siogianya, wahai saudara-saudaraku yang beriman, wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, salah satu tugas yang paling penting untuk kita laksanakan dan untuk kita jalani, mengisi hari-hari kita di atas dunia niki. Setelah kita niki diberikan berbagai begitu banyaknya nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmatul iman. Luwih dengan ini terdapat nikmat kekayaan, terdapat nikmat kesehatan, terdapat nikmat yang lain-lain. Akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki iman di dalam hatinya, maka segalanya ini tidak ada gunanya. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling inti, yang akan membedakan mana orang-orang yang disayangi oleh Allah, mana orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita terlahir di lingkungan, di keluarga yang Islam, yang beriman. Kita berdiam di tempat yang mayoritas adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi untuk mensyukuri nikmat iman tersebut tidak cukup. Kita hanya mensyukurinya dengan hal-hal yang biasa saja. Ketika kita ini diberikan nikmat keimanan,
nikmat iman niki, maka bahasan Al-Habib Abdullah bin Al-Waqaddar, tugas kita selanjutnya adalah taqwiyatu yaqinika wa imanuka. Kita harus berusaha untuk memperkuat, untuk meningkatkan, dan juga untuk mengkokohkan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita niki. Maaf, jangan sampai iman kita ketika kita masih kode atau ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah remaja, kemudian kita beranjak tua menjadi sepuh. Jangan sampai iman kita ketika kita sudah lanjut usia, ketika kita sudah berusia dewasa ini masih sama saja dibandingkan dengan iman kita dulu ketika kita masih kecil. Semua janji-janji Allah yang merupakan alam gaib ini, namun dengan ini berdua iman dan keyakinan yang kuat, maka semua alam gaib ini seakan-akan dia menjadi alam musyahadah, dapat kita saksikan dan dapat kita rasakan. Wa inna dzalika yakunu mungkin kama qala Ali karramallahu wajhah, mara bahasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini terkenal orang yang kuat, orang yang kokoh iman dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuat, saking penuh, dia penuh yakinnya kepada Allah. Nanti yang kata Sayyidina Ali, la syifal liqab mazdadtu yaqinan. Andai Allah membukakan aku semua tirai-tirai penutup alam gaib dan memperlihatkan kepadaku semua rahasia-rahasia alam gaib ini, mazdadtu yaqinan, aku tidak akan bertambah keyakinanku kepada Allah. Kenapa? Saya full. Nabi ada mengisi bensin tuah di narak langana. Dakak dik buka doang alam gaib niki, ia yakin kepada sisi Allah. Iman yang niki kuat. Ade buka angkut di narak yang berumur. Saya penuh full iman dan yakin Sayyidina Ali kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Wasyaitanu la yastati'u al-junu min sahibi hadzal yakin. Dan orang-orang yang memiliki keyakinan, keimanan yang teguh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan, iblis dan semua tentara-tentaranya ini akan kesulitan. Sekat lebau gode, sekat lebau minat dengan si kedua iman si kuat ini untuk tergelincir, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yakirru minhu, bahkan setan ini berlari, pelari lamunna dan berlari rapat tiba dengan si kedua iman si kuat ini. Wa yahliku min zilfihi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi mensifati Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Nabi yang juga memiliki keimanan, yakin yang kuat dan kokoh. Saking kuat dan kokohnya imannya, yakinnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, Nabi bahasa Rasulullah, inna syaitan la yafraku min zilfi Umar. Sesungguhnya setan iblis takut lamunnya ngengat bayangan lindo, tapi bahasa Indonesia lindo, sebenarnya lindo. Setan ini neseriuang lindo kebayangan Sayyidina Umar bin Khattab ini takut. Di mana seriuang awaknya, entah lindo doang, enggaknya isi setan ini langsung ketakutan setan ini. Wa ma salaka Umarun fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Lamun Sayyidina Umar liwat dari sulkuh gang, liwat tangan sulkuh langan, seriuan si setan dia bani liwat langan-langan ini, pilihnya langan si lainnya. Saking takutnya tiba Sayyidina Umar bin Khattab niki gambaran orang-orang yang memiliki iman dan yakin yang sudah kuat, yang sudah kokoh, tidak mungkin tergoda oleh nabi godaan-godaan yang lainnya niki. Memang itu niki dengan biasa, tidak terjadi nabi, tidak terjadi rasul, tidak terjadi khulafaur rasyidin, tidak terjadi sahabat nabi, tidak terjadi tabi'in. Akan tetapi masing-masing dari kita niki berdoa modal,
Bedoyang kita silahkan niki bahan dasar iman di dalam angan niki kita doang menau ya seberapa kuat iman di dalam angan niki. Apakah iman dan yakin niki masih sekedar itu ngilu-ngiluan? Apakah iman dan yakin niki memang sampun benar-benar mantap, atau seberapa kuat dan seberapa lemah iman dan yakin kita kepada Allah hanya diri kita yang mengetahui. Namun masih lemah, namun masih rendah, maka tugas kita untuk meningkatkan, tugas kita untuk memupuk iman niki agar semakin menaik tingkat keimanan niki. Jika iman kita sudah kita rasa kuat, maka harus kita jaga. Sehingga mohon maaf, di zaman makin niki, mungkin sampun yang sampaikan kira niki wah zaman akhir zaman. Ini depannya kayak zaman-zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, hatta zaman ulama-ulama terdahulu. Zaman makin niki adalah zaman yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya alaikum zaman, jemaah yang datang suku masa, suku zaman, yusbihu ahadukum mu'minan wa yumsi kafiran. Lek kelemak penjeluna, masya Allah, iman niki kuat, iman niki mantap. Lagu nona kekalam, nona sore hari pelang iman niki, bahkan berubah jadi dengan kafir. Kelemaknya dengan beriman, sore kelamnya jadi dengan kafir. Wa yusi mu'minan wa yusi kafiran wa yusbihu mu'minan. Dengan kekalam niki jadi dengan kafir, kelemak-kelemaknya ulah jadi dengan beriman. Kumbena saking dahsyatnya ujian godaan si jemaah di akhir zaman. Dan makin bau rasa-rasa, bau idap-idap, TV, HP, media sosial, internet dan lain sebagainya ini, masya Allah, minat iman niki sulit untuk terjaga, sulit untuk kita mendapatkan keimanan yang murni. Sepanjang hari niki sulit terjaga kita niki tidak gawe maksiat. Doang nanti ada teri ini tersalah, angkat ngerawas salah, kita nyeriuan, ngecek HP salah, kita nyeriuan, pantau TV salah, nanti ada dengeran. Jadi masya Allah ujian dari godaan di zaman makin niki sangat-sangat dahsyat. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, hatta yasirun nas ila mustafain. Gambaran si buruk niki akan berlangsung sampai umat manusia niki terbagi menjadi dua golongan. Ustatu imanin la nifaqa fihi. Satu golongan, satu kelompok orang-orang yang benar-benar beriman, tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalam hatinya. Cuma dikatakan ini, wa ustatu nifaqin la imana fihi. Dan satu golongan yang lain adalah orang-orang yang murni munafik, tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hatinya niki. Namun waktu kelin dari dua niki, wah tinggal kantes di kiamat doang. Namun makin masih bercampur. Dia tahu dia dengan beriman, dia dengan si munafik. Dia dengan si munafik, dia dengan si beriman. Di dalam hati niki masih bercampur antara keimanan dan kemunafikan niki. Tapi akan datang suatu saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya dan orang-orang yang benar-benar munafik. Sehingga jika sudah seperti itu, maka tinggal menunggu nanti yang datangnya hari kiamat niki. Dan tugas kita si hidup di zaman makin niki, mungkin tante jaga kemurnian, mungkin tante memupuk, menjaga keimanan niki agar tidak terpengaruh dengan godaan-godaan, agar tidak terpengaruh dengan tipu daya muslihat yang dibuat oleh setan dan iblis dan bala tentaranya niki. Sehingga beliau sangat menekankan untuk kita menjaga, meningkatkan, memupuk rasa iman dan yakin. Sehingga Nabi yang niki ibadah-ibadah si lainan niki pusat dan pokoknya adalah iman. Pusat dan pokoknya adalah yakin.
Lalu dengan ini benar-benar kuat iman, benar-benar kuat yakinnya, pasti amal-amal ibadah selain ini bina milu. Okay? Lalu kemudian bersedoan dengan ini dengan malas gawe sembahyang. Bahkan di bulan puasa arsi doang dengan bina puasa. Dengan ini dengan gampangnya dia naudzubillah minum minuman keras, naudzubillah berzina, melakukan hal-hal yang lain. Kemudian itu adalah tanda bahwasanya di dalam hatinya niki tidak ada keimanan atau iman niki sangat-sangat lemah. Dina seriurang Allah, dina arah-arah di semua janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadisnya niki. Kemudian pertanyaan berikutnya, lamun temele iman niki kuat, lamun temele iman yakin niki sering berumur di pada sisi Allah. Nabi cara-cara, nabi amalan-amalan yang harus kita lakukan agar iman kita niki semakin kuat, agar yakin kita niki benar-benar semakin sempurna. Selanjutnya beliau memberikan kepada kita wa yaqul yaqinu wa yahsunu bi asbabi. Ada beberapa amalan-amalan, ada beberapa hal-hal yang jika kita melakukan hal-hal ini, maka insya Allah keimanan kita akan terjaga, keyakinan kita akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu beliau akan menyebutkan 3 hal, 3 amalan yang mau tidak mau yang harus dilakukan oleh semua orang-orang yang mengaku dirinya Islam dan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga imannya dan untuk memperbaiki dan memperkuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang 3 niki minha al-awwalu sifatul amalan sifatul wa huwa al-aslu, dan amalan sifatul ini adalah asal inti dari amalan-amalan yang lain. Walladzi alaihi al-madar, dan merupakan pokok yang tidak boleh tidak, harus tergawe, harus terlaksanakan. Lalu temele iman dan yakin kepada Allah ini semakin kuat, semakin terjaga dan semakin mantap ini. Nabi amalan sifatul ini bahasa beliau ayyusriyal abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar. Kita dianjurkan oleh beliau untuk sering-sering terang-terang memperdengarkan kepada hati kita, memperdengarkan dengan telinga kita tentang Nabi semua ayat-ayat, semua firman-firman Nabi, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat dari Allah di dalam Al-Quran, dan Nabi wasiat-wasiat, pesan-pesan dari Nabi di dalam hadis niki. Artinya harus terang-terang, ini istilahnya dengeran Nabi nasihat, Nabi kemeriknya dari Allah, Nabi petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dalam Al-Quran, dan Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis niki. Dengan cara kita istiqomah melazimkan, mendawamkan membaca Al-Quran. Dengan kita niki istiqomah hadir majlis-majlis marak niki, sehingga maaf kita jadi dengan awam, kita tahu terjemahan Al-Quran secara sendiri, kita tahu baca kitab hadis mesak-mesak, harus melalui bimbingan guru-guru si paham tentang ayat Al-Quran, si paham tentang makna-makna daripada hadis-hadis niki. Sehingga ketika seseorang niki istiqomah senantiasa memperdengarkan kepada hatinya, memperdengarkan kepada telinganya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah niki amalan si paling mujarab, si paling ampuh untuk meningkatkan iman dan memperkuat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, ruh atau ati niki pada marah awak. Nggih. Araita idza muni al-jasadu min at-ta'am fala tata'ayyam. Awak doang lamun nanti kadang mangan minum telu jelo doang, pasti nanti jatuh sakit. Bahkan baru sampai dirinan.
dalam lebas suwi lalu itu tadi makna nyinem. Wa kadzalika khalaq ngenu juga hati, ngenu juga ruh si ara di dalam awak niki. Dia butuh juga tipe makanan, butuh juga tipe nutrisi, gizi dan lain sebagainya. Lamun ate niki basuwe lalu telu jelo seminggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setahun. Jenuah tapi dengar ayat-ayat Allah. Jenuah mau dengar nabi makna-makna pesan-pesan wasiat-wasiat Allah di dalam Al-Quran. Jenuah dengar hadis-hadis dari Nabi dalam hadis niki. Maka oleh-oleh ate niki gina sakit, oleh-oleh ate niki gina mati. Lamun ate dengan wah mati, lamun ate dengan wah sakit, sulit bagi dia untuk menerima kebenaran, sulit bagi dia untuk menerima nasihat dari para alim ulama niki. Sehingga niki amalan si paling inti. Namun termilih berumur iman dan yakin, namun termilih sering bagus, sering meningkat, sering sempurna iman dan yakin si Allah dalam hati niki. Mau tidak mau harus sekarang-karang baca Quran, harus sekarang-karang mendengar tafsir-tafsir, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran niki, harus sekarang-karang mendengar sabda-sabda Nabi di dalam hadis niki. Sehingga dua hal niki bahasa Nabi, taraktu fikum amrayn aw khaslatain, aku tinggalkan tadaan tiang sida umat-umatku dua hal. Dakat tiang wah milinan dia mau serius dia mau dengeran Nabi yang kata ajaran-ajaran dia, lagu yang warisan ketika sida umat-umat dia dua perkara. Ma intamassakum bima, lamun tentu bertegal berhenti di pak dua hal si warisan tiang di pak sida ini lan tadillu abada. Ini bagian tersesat. Ngombe pun beli ujian, ngombe pun beli godaan, ngombe pun beratnya zaman niki. Lamun tetap berhenti teguh di pak dua hal niki, ini bagian tersesat. Tapi si dua niki kitabullah sebenarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga para waktu itu baca Quran. Tidak sampai pak bulan Ramadan doang bahkan baca Quran. Nggih, tutup bulan Ramadan segitu Quran di atas lawan. Cuma oleh tahun yang akan datang untuk buka waktu komunikasi waktu tebel. Nggih, tidak sampai temara niki. Sehingga Quran ini memang menjadi pensyafaat di dalam kubur. Nggih, kadang-kadang bersyafaat mumpung masih hidup. Cuma dalam Quran ini, namun dikira sapa ia di atas dunia, dia mirip sapa itu di dalam kubur jemaah ini, sehingga harus arah waktu sejauh ini maghrib, ini paling bagus waktu baca Quran atau jarak sembahyang subuh atau kira arah waktu-waktu luang ini usahakan untuk kita arah waktu baca Al-Quran ini. Dakat tanda paham nanti kita baca pasti termau cahaya dalam Quran ini. Saya Quran ini arah cahaya, arah kuat, bagi hati dari si arah di dalam diri terniki. Namun istiqomah kadang-kadang baca Quran, apalagi ngaji tafsir Al-Quran. Sekarang hadir-hadir di majelis-majelis niki, insya Allah hati terniki terbuka sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati niki dipersi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menaruhkan cahaya iman untuk memperkuat iman dan yakin seseorang tersebut. Wa ila qauli hadzal amri fi ibadatil yakin isyaratun bi qaulihi ta'ala. Nabi dalil Al-Quran dan hadis niki bahwa namina iman baik yakin dengan niki seri kuat seri pokok. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering sekali Nabi arana memerintahkan kepada kita manusia niki afala yatadabbarun, gerak dan sendiri merenungi ayat-ayat Al-Quran si turunan kuning, gerak dan sendiri memahami ayat-ayat Al-Quran si arah di dalam kitabullah ini. Bahkan terakhir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Gerak ini cukup manusia ini bahasa kita gerak ini cukup
jari bukti bahwasanya aku ne arah, jari bukti bahwasanya aku ne maha kuasa, jari bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah maha segala-galanya. Anna anzalna 'alaikal kitab, bahwasanya kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka niki. Al-Qur'an niki sudah cukup menjadi bukti, menjadi sesuatu yang dapat memperkuat iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki amalan si penulis bahasa beliau yang dia bau dia tegawe, nggih, bahkan menara disebut dengan niki dia sebulan, 2 bulan, setahunan dia nuah dengaran Al-Qur'an, dia nuah dengaran hadis-hadis dari Nabi, pasti dia sere gelap, dia sere petang. Tapi arahnya hati niki, sehingga cahaya iman niki semakin hari akan semakin redup, akan semakin berkurang. Begitu juga dengan si karang istiqomah, baca Quran, dengaran ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran, dengaran nasihat-nasihat Nabi di dalam hadis niki, semakin hari akan bertambah cahaya, semakin hari akan bertambah iman dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sababus tsani, kemudian sebab si kedua atau amalan si kedua, si lamun tegawe juga akan menambah iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun si penulis itu adalah kadang-kadang dengaran ate dari telinga kita niki ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di sini. Adapun amalan yang kedua, ayyanzura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Itu pesuruh kadang-kadang nyeriuan nggih kekuasaan Allah siara le alam semesta niki. Nggih. Wa ma basa bihi min ajaibil masnu'at, seriuan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari setiap makhluk-makhluk siara le alam semesta niki. Nggih. Sehingga nabi arana kita niki manusia terdiam kita akal, terdiam kita pikiran. Nabi tujuan Allah memberikan kepada kita akal dan pikiran bukan untuk kita, tapi arana menggunakannya untuk memperbanyak harta kekayaan. Akal kita ini diberikan bukan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tujuan utama kita terhadap akal, kita terhadap pikiran ini kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah si arah di alam semesta ini. Lalu kalau kita niki nanti ada terpuji pergulian, padahal lamun temere pikiran, masya Allah, nggih penyeriuan matahari, penyeriuan gunung, penyeriuan segara, penyeriuan langit. Masya Allah, mun terkadang tadabbur alam, terkadang merenungi ciptaan-ciptaan Allah niki, maka di sana kita akan menemukan betapa maha kuasanya Allah, betapa maha sempurnanya Allah. Di narak sekit dengan pun, secanggih tapi pun, tapi ada teknologi niki dengan Eropa, dengan Amerika, dengan BNP, hatta selapuan niki sisi niki bergabung jadi sekit. Di negin bau minat nabi siwa ciptaannya sudah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bau minat matahari, langit, bumi. Dan dalam Al-Qur'an ini sekarang tersindir. Afala yanzurun, afala yatadabbarun, afala yaqilun. Gerak manusia-manusia ini tidak memikir, tidak merenungi, tidak telaah. Nabi tanda-tanda kekuasaan Allah si alam semesta ini. Bahkan para ulama mengatakan kullu ma fil aqwan natikun diwujudillah. Sebenarnya selaku makhluk si ciptaan sudah Allah di alam semesta ini, seakan-akan ia ngeraos bebadak tipak kita manusia bahwasanya Allah itu arah. Natikun dikudratillah, seakan-akan ia bebadak tipak kita Allah itu maha kuasa. Natikun bikamalillah, seakan-akan yang berbada tipak kita Allah yang tentu maha sempurna, yang maha segala-galanya.
Namun kembali mentadaburi, namun kembali memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah secara di alam semesta ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan arah penjelu, arah kekelam, lihat selakuan ini arah tanda-tanda kekuasaan dari Allah bagi dengan si berdoa hati, dengan si mele berpikir menggunakan akalnya. Sehingga Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sekarang menantang dengan kafir, dengan si tidak percaya kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Serius andai Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan di dunia ini kekelam doang, arah dengan bau minat kejeluh. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas dunia ini kejeluh doang, arah dengan si bau minat kekelam di neraka. Kejeluh di kekelam ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya sebagai bukti tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang amalan yang kedua ini, sanurihim ayatina fil afaq. Nanti atau kami akan memperlihatkan kepada mereka manusia-manusia tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh alam semesta. Wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri mereka sendiri terdapat tanda kekuasaan Allah yang sangat-sangat istimewa di dalam tubuh mereka niki. Hatta yatabayyana lahum annallah, adikna yakin, adikna jelas bagi mereka semua bahwasanya semua itu adalah hak. Semua itu adalah kebenaran. Allah itu arah, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Sehingga para ulama juga mengatakan arah dua petunjuk, arah dua ayat si bau minat itu faham ma'rifat kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua ayat ini arahnya ayatul Qur'aniyah, kaji arahnya ayatul kauniyah. Lalu tergabung dua-duanya ayat ini, insya Allah itu dapat memberikan kepada kita pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayatul Qur'aniyah adalah cara amalan sebelum berbunyi. Kemudian ayatul kauniyah maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah secara di alam semesta ini. Sehingga tergabung dua-duanya ayatul Qur'aniyah dan ayatul kauniyah ini, insya Allah itu akan menambah yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amalan yang ketiga yang dipesankan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk menambah, memperkokoh yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Untuk kita menjalankan amal-amal ibadah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang zahir ataupun amalan yang batin ini. Di setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, sedekah, semuanya mungkin kelihatannya di nara honestnya tetap sembahyang di waktu, tetap puasa misalkan Ramadan, Senin, Kamis, lagu di bau seriusan bekas honest daripada ibadah-ibadah ini. Padahal pada hakikatnya setiap ibadah si gawe wajib ataupun sunnah niki itu akan menambah, itu akan meningkatkan. Allah Subhanahu wa taala akan menambah cahaya iman di dalam hati kita niki. Semakin orang itu istiqomah menjaga amal ibadahnya, semakin orang itu tetap menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah pasti akan menambah keimanan, menunjukkan jalan kepada orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin orang itu lalai kepada perintah-perintah Allah,
Semakin orang itu jauh terhadap amal-amal ibadahnya, maka akan semakin gelap hatinya, maka akan semakin jauh pula dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila ibadati hadhihi isyarah qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau mujahadah, bersusah payah melakukan apa yang aku perintahkan, meninggalkan apa yang aku larang kepada dia, lanahdiyannahum subulana, pasti 100% aku akan menunjukkan kepada orang tersebut jalan menuju kami. Allah akan membimbing orang tersebut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah akan memberikan cahaya kepada hatinya. Allah akan menambah, meningkatkan keimanan dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan terus berlanjut sampai dia meninggal dunia. Dan terakhir kesimpulan dari pengajian ini, nabiarana sila terisi hari demi hari, umur masih pernah itu sida Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita meningkatkan iman, kualitas yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita stop, jangan sampai kita ini mentelak, aku harus cukup bagaimana iman, harus tetap berombok, sering berombok umur tak, harus sering berombok iman, sering berombok umur tak, harus sering berombok yakin kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anda bau rumbuk, bau tekatan, yakin dan iman dengan 3 amalan sebelum itu. Terang-terang dengan Al-Quran, pengajian-pengajian yang berisikan nasihat-nasihat dari Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi. Kemudian terang-terang berpikir, mentadabbur, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah secara alam semesta ini. Dan terakhir dengan kita istiqomah menjaga, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari dua si larangan isi-isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah menetap gawe Tuhan niki, kemudian kita meninggal dunia dan iman sempurna iman, dan iman sempurna yakin marah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar sebelum niki, insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita mati dalam keadaan berusaha menuju mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekadar niki atau yang untuk pengajian makin niki, mudah-mudahan Nabi